Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kuku Wiranata dari kelas 19 TA 2 ingin mempresentasikan hasil makalah pelanggaran HAM mengenai studi kasus tragedi Trisakti. Yang pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan umat manusia sejak lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara singkat, pelanggaran HAM merupakan tindakan perampasan hak seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja. Jenis pelanggaran HAM dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pelanggaran HAM biasa atau ringan. Pelanggaran ini pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Di masa ini banyak sekali kita bisa lihat bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya keluarga. Tentu saja ini sangat meresahkan bila tidak ditangani dengan serius dari seluruh anggota masyarakat ataupun pihak-pihak pemerintahan dari aparatur negara yang terkait. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 7, bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi 1. Kejahatan genosida. Dalam pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hidup hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap satu kelompok tertentu, atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. Pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi Trisakti diantaranya 1. Dibungkamnya bentuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah. 2. Menghilangkan nyawa 4 orang mahasiswa dengan cara ditembak menggunakan peluru tajam. Analisis tragedi Trisakti terhadap UUD 1945. Berdasarkan UUD Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka oknum aparatur negara saat itu melanggar Pasal 28A Undang-Undang 1945 karena mahasiswa saat itu sedang berdemo atau menyuarakan pendapatnya kepada pemerintah. Pihak aparatur negara justru menembaki hingga jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa. Seharusnya pihak pemerintah memberikan jaminan agar demo berlangsung secara damai, seperti yang tercantum pada Pasal 28A.
Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000, tragedi Trisakti tergolong ke pelanggaran HAM berat karena sudah menghilangkan nyawa seseorang dan juga membungkam pendapat rakyat. Tragedi Trisakti merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keji dan juga oknum lapangan dari tragedi ini hanya diberikan 9 sanksi yang ringan. Solusi permasalahan tragedi Trisakti: pada tahun 2000, DPR membentuk Pansus Trisakti Semanggi 1 dan 2 atau disingkat TSS atas desakan mahasiswa dan keluarga korban. Setahun kemudian, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. Pansus juga merekomendasikan penyelesaian melalui jalur pengadilan umum dan pengadilan militer. Juli tahun 2001, rapat paripurna DPR RI menyatakan Rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisakti Semanggi 1 dan 2. Hasilnya, 3 fraksi FPDIP, FPDKP, PDKB, FPKB menyatakan terjadinya kasus ini mengandung unsur pelanggaran HAM berat. Namun, 7 fraksi lain, yaitu fraksi Golkar, TNI Polri, FP3, PBB, fraksi Reformasi, fraksi KKI, fraksi PDU menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS. Mahasiswa dan keluarga korban pun tidak puas. Pada tahun 2001, Komnas HAM mulai melakukan penyelidikan kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2 dengan membentuk KPP HAM. Para mahasiswa pun membantu Komnas HAM untuk mengumpulkan bukti dan saksi kasus penembakan tersebut. Menurut Haris Azhar, koordinasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, hingga hari ini penyelesaian kasus Trisakti tidak berjalan karena orang-orang yang berkuasa, dalam hal ini pemerintah, tersandra oleh kepentingan dan negosiasi penjahat yang berada di lingkungan penguasa kelompoknya saja. Seharusnya yang menyelesaikan kasus ini adalah Jaksa Agung H.M. Prasetyo, tetapi Jaksa Agung tidak menjalankannya karena H.M. Prasetyo terlibat dalam politik kekuasaan sebagai orang dari Partai Nasdem. Kita ketahui bersama bahwa Nasdem saat ini berada dalam koalisi Jokowi, yang di dalamnya ada Wiranto, mantan jenderal pada saat tahun 1999, dan Hendro Priyono yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang selain tragedi Trisakti yang terjadi di Indonesia yang belum terselesaikan, seperti pembunuhan Munir, pembunuhan massal 1965, dan masih banyak lagi. Komnas HAM akhirnya memulai melakukan penyelidikan kasus Trisakti dengan membentuk KPP HAM dengan bantuan mahasiswa untuk mengumpulkan bukti dan saksi kasus penembakan ini. Berkas kasus Trisakti sudah dimasukkan ke Kejaksaan Agung, namun berkas tersebut tidak berjalan dan tidak dilanjuti. Sulitnya dilakukan penyelidikan untuk kasus pelanggaran HAM mungkin dikarenakan rezim reformasi sekarang masih terkontaminasi oleh para pelaku pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru. Dan hingga saat ini, tragedi Trisakti masih belum jelas penyelesaiannya, dan dalang dari semuanya masih belum diketahui. Kesimpulannya, di bulan Mei tahun 1999 terjadi demonstrasi besar yang dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan mahasiswa Universitas Trisakti terhadap penderitaan rakyat Indonesia atas krisis ekonomi yang melanda. Demonstrasi berjalan secara damai, namun terdapat oknum aparatur negara yang menyuruh terjadinya penembakan dan membuat demonstrasi yang berlangsung damai berubah menjadi suasana yang mencekam. Demonstrasi oleh Universitas Trisakti saat itu berubah menjadi tragedi Trisakti, yang mana adalah kasus pelanggaran HAM yang telah merenggut nyawa 4 orang mahasiswa Trisakti akibat dari peluru tajam yang ditembakkan oleh oknum aparatur negara. Menurut 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 yang mengatur mengenai pelanggaran HAM, tragedi Trisakti merupakan pelanggaran HAM yang tergolong berat karena telah menghilangkan nyawa manusia. Pada tahun 2000, DPR membentuk Pansus Trisakti untuk menyelidiki tragedi ini dan mendapatkan kesimpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti, yang membuat mahasiswa dan keluarga korban tidak puas.
Komnas HAM akhirnya menyelidiki kasus Trisakti yang dibantu mahasiswa untuk mengumpulkan bukti dan saksi penembakan tersebut. Berkas mengenai kasus pelanggaran HAM Trisakti sudah dimasukkan ke Kejaksaan Agung, namun berkas tersebut tidak berjalan dan tidak ditindaklanjuti. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.